Nah, yang kedua, ya, ada harokah-harokah dakwah yang targetnya adalah memperbaiki akidah dan akhlak individu. Ya, jadi gerakan ini mempunyai target yaitu ingin merubah atau memperbaiki masyarakat. Ya, tapi ada kesalahan di dalam memandang apa yang disebut dengan masyarakat itu. Mereka hanya menganggap bahwa masyarakat itu adalah sekumpulan individu. Ya, sehingga dia tidak memikirkan bahwa di dalam masyarakat itu ada pemikiran, ada perasaan, ada peraturan yang diterapkan kepada mereka. Ya, nah karena mereka hanya menganggap bahwa masyarakat itu adalah kumpulan individu-individu, maka target mereka adalah memperbaiki akidah dan akhlak individu. Ya, jadi biasanya mereka hanya berbicara soal akhlak, Pak. Ya, tidak banyak bicara soal akidah sebenarnya, tapi mereka hanya bicara soal kejujuran, soal amanah, dakwah berjamaah itu adalah sesuatu yang wajib sebenarnya, karena baginda Nabi memang mencontohkan itu sebagaimana kaidah syariah yang berbunyi la yatimu al-wajib ila bihi fahuwa wajib. Ya, jika satu kewajiban tidak terlaksana tanpa adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka mewujudkan jamaah itu menjadi wajib dalam dakwah ini. Sehingga kemudian hari ini kita bisa melihat banyak sekali jamaah-jamaah dakwah, ya, kelompok-kelompok dakwah, baik yang bersifat lokal atau nasional dalam suatu negara, atau yang bersifat global atau internasional. Ya, maka di sini dicontohkan yang bersifat lokal, ya, sebagaimana saudara-saudara kita di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ya, Persatuan Islam. Nah, ini harokah-harokah dakwah, jamaah-jamaah dakwah yang bersifat lokal. Nah, yang bersifat global atau internasional, ya, seperti jamaah tabligh, ya, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, jamaah Salafiyah, ya, dan mungkin ada beberapa yang lain. Nah, masing-masing gerakan ini mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, Pak. Ya, jadi tujuannya pun spesifik sendiri-sendiri. Maka kalau kita bagi, ya, ada 3 kurang lebih secara umum karakteristik jamaah-jamaah dakwah ini, harokah-harokah dakwah ini. Ya, sehingga kemudian menentukan target apa yang mereka capai ini juga bergantung kepada 3 kelompok ini, ya, 3 jenis pengelompokan harokah dakwah ini. Yang pertama, ya, yaitu gerakan yang memperhatikan kepentingan individu. Ya, jadi target seperti ini, ya, karakter seperti ini banyak dianut oleh perkumpulan tarekat dan sufi. Ya, jadi menurut mereka kemenangan dan keselamatan di akhirat adalah target utama. Ya, maka kemudian mereka melakukan aktivitas-aktivitas ruhani, ya, aktivitas ruhiyah untuk mencapai target tersebut dengan melaksanakan apa yang disebut dengan uzlah. Ya, uzlah itu mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri dari masyarakat, di masjid terus gitu. Ya, jadi karena mereka menganggap bahwa salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari kesesatan, ya, salah satu cara dari menyelamatkan diri dari kerusakan dunia itu adalah dengan mengasingkan diri. Ya, nah ini sesuatu kekeliruan sebenarnya. Ya, meskipun mereka juga memakai dalil, di mana dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, ya, la yadurrukum man dzalla idza ahdaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Ya, tidaklah orang sesat itu akan memberi kemudaratan kepada kalian jika kalian telah mendapat petunjuk. Ini menjadi dalil mereka yang melakukan uzlah, ya. Jadi menghindar dari kegiatan-kegiatan dunia, ya. Menghindar dari kegiatan politik, menghindar dari berbagai hal-hal yang menurut mereka ini rusak, gitu ya, sesat. Ya, nah ini kekeliruan mereka di dalam menafsirkan ayat ini. Karena sebenarnya maksud ayat ini adalah menunjukkan bahwa apabila Allah telah memberi seseorang petunjuk, maka tidak ada seseorang yang bisa menyesatkan. Ya, jadi ayat ini sama sekali tidak memerintahkan orang untuk mengasingkan diri dan melarang manusia untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib hukumnya. Ya, makanya saya pernah katakan Umar itu marah kalau ada orang
kerjaannya di masjid terus, suruh keluar kerja, ya, suruh keluar melakukan dakwah, gitu ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini kelompok pertama lah, ya. Jadi bisa kita lihat karakteristik kelompok-kelompok yang seperti ini. Nah, yang kedua, ya, ada harokah-harokah dakwah yang targetnya adalah memperbaiki akidah dan akhlak individu. Ya, jadi gerakan ini mempunyai target yaitu ingin merubah atau memperbaiki masyarakat. Ya, tapi ada kesalahan di dalam memandang apa yang disebut dengan masyarakat itu. Mereka hanya menganggap bahwa masyarakat itu adalah sekumpulan individu, ya, sehingga dia tidak memikirkan bahwa di dalam masyarakat itu ada pemikiran, ada perasaan, ada peraturan yang diterapkan kepada mereka. Ya, nah karena mereka hanya menganggap bahwa masyarakat itu adalah kumpulan individu-individu, maka target mereka adalah memperbaiki akidah dan akhlak individu. Ya, jadi biasanya mereka hanya berbicara soal akhlak, Pak. Ya, tidak banyak bicara soal akidah sebenarnya. Tapi mereka hanya bicara soal kejujuran, soal amanah, soal keadilan, soal bijaksana dan seterusnya. Ya, jadi pandangan bahwa yang disebut dengan masyarakat itu hanyalah merupakan kumpulan individu-individu ini salah. Ya, mungkin akan bisa terbentuk individu-individu yang terdiri dari orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang rajin ibadah misalnya, ya. Jadi contohnya misalnya Pak, di satu kecamatan lah katakanlah, meskipun seluruh kecamatan itu terdiri dari orang-orang baik, ya, akhlaknya baik, ibadahnya bagus, gitu ya. Tapi kalau kemudian pemikiran dan perasaan mereka bukan pemikiran dan perasaan Islam, tidak bisa disebut sebagai masyarakat Islam, ya. Dan pemikiran dan perasaan yang Islami itu lahir dari peraturan yang diterapkan kepada mereka. Betul ya? Ya. Jadi perasaan seseorang itu bisa terbentuk karena peraturan yang diterapkan kepada dia. Seseorang atau masyarakat itu menjadi sekuler karena peraturan yang diterapkan kepada mereka peraturan sekuler, itu bisa. Ya. Masyarakat itu bisa menjadi liberal kalau yang diterapkan kepada mereka aturan-aturan liberal. Ya, jadi salah atau keliru ya kalau ada pandangan bahwa masyarakat itu hanya merupakan kumpulan individu-individu. Nah, ini kelompok yang kedua, Pak. Ya, jadi karakter mereka adalah memperbaiki akhlak individu. Ya, jadi yang pertama tadi adalah orang-orang yang mempunyai kegiatan beruzlah, mengasingkan diri. Nah, yang kedua ini tidak mengasingkan diri, tapi mereka terjun, ya, mereka berdakwah, ya, tetapi mereka salah dalam memandang arti dari masyarakat itu. Nah, yang ketiga ini, Pak, ya, ini mohon diperhatikan baik-baik. Nah, yang ketiga ini targetnya adalah memperbaiki masyarakat. Ya, jadi kelompok yang ketiga ini mempunyai pandangan bahwa masyarakat adalah suatu kumpulan individu yang di dalamnya terdapat suatu interaksi, ya, dan di dalam interaksi itu terdapat suatu aturan yang diterapkan kepada mereka. Ya, kira-kira paham ya yang saya sampaikan ini ya? Jadi ada aturan kan yang diterapkan kepada masyarakat itu kan, dan dengan aturan itulah mereka berinteraksi, ya, sehingga apa? Dari aturan yang diterapkan kepada masyarakat itu akan lahir perasaan mereka, pemikiran mereka, betul ya? Kenapa hari ini masyarakat itu banyak sekali yang terjerumus ke dalam kemaksiatan misalnya, ya, terjerumus ke dalam berbagai tindak kriminal, ya, karena yang diterapkan kepada mereka adalah aturan-aturan yang memang banyak sekali memberikan kebebasan-kebebasan. Ya, ini yang disebut dengan sekularisme, liberalisme. Ya, nah kelompok ketiga ini memandang bahwa dengan melihat bagaimana masyarakat itu bisa dilihat dari interaksinya, ya, dengan memandang apa aturan yang diterapkan kepada mereka. Ya, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki perasaan mereka, memperbaiki pemikiran mereka, dan memperbaiki peraturan yang diterapkan kepada mereka. Ya, nah kira-kira dari ketiga kelompok ini yang seharusnya menjadi target atau menjadi karakter sebuah harokah yang benar yang mana, Pak? Ya, yang ketiga ini, Pak. Ya, yang ketiga. Ya, karena masyarakat itu adalah bukan hanya terdiri dari kelompok, bukan hanya terdiri dari individu-individu, tapi masyarakat itu selain terdiri dari individu-individu,
di dalamnya itu ada perasaan, ada pemikiran, dan ada peraturan yang diterapkan kepada mereka. Ya, dan masyarakat itu baru disebut sebagai masyarakat Islam kalau di dalamnya diterapkan aturan-aturan Islam. Sehingga perasaan dan pemikiran yang ada di tengah-tengah mereka itu perasaan dan pemikiran Islam. Meskipun di dalamnya ada orang-orang non-Islam. Begitu, Pak. Ya, enggak harus seluruhnya orang Islam. Tapi kalau aturan yang diterapkan kepada mereka adalah aturan-aturan Islam, orang yang non-Islam ini bisa mempunyai perasaan sebagaimana perasaan orang Islam. Saya pernah cerita, sekitar tahun 1900-an, ya, karena waktu itu syariah Islam secara kafah itu masih diterapkan, ya, yang namanya orang-orang kafir itu banyak yang pakai jilbab, Pak. Ya, bahkan Ratu Austria itu bercadar, itu ada videonya, ya, videonya hitam putih. Ya, sejarah yang mencatat bahwa ketika syariat Islam diterapkan secara kafah, orang-orang yang bukan Islam pun terbawa, gitu. Ya, kebiasaannya, perasaannya, pemikirannya. Ya, meskipun mereka tidak masuk Islam, tidak ada paksaan untuk masuk Islam, tapi masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik karena diatur oleh Islam. Ya, nah disinilah peranan, ya, harokah dakwah itu. Ketika masyarakat itu mengalami kerusakan, maka tidak boleh berhenti yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatin hasanah. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan pekan lalu. Ya, serulah manusia itu ke jalan Allah, ya, dengan nasihat-nasihat yang baik. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusi atau berdebat, ya, dengan cara-cara yang terbaik. Ya, nah, jadi kalau bisa kita katakan hari ini bahwa kemungkaran yang terbesar hari ini adalah tidak diterapkannya hukum-hukum Islam, Pak. Saya harus katakan begitu, mohon maaf, ya. Karena hukum-hukum Islam itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang menjadi kewajiban kita, ya, sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi ketika dalam periode Madinah, Nabi berdakwah tidak pernah berhenti. Ya, mencerahkan masyarakat, ya, kemudian memahamkan keagungan Islam dan memahamkan bahwa kerusakan-kerusakan yang ada itu adalah akibat tidak diterapkannya Islam. Ya, jadi ini yang menjadi kesimpulan dari apa yang kita barusan baca tadi. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa ada 3 karakter harokah dakwah, ya, yang menentukan target mereka. Yang pertama adalah harokah atau jamaah dakwah yang memperhatikan kepentingan individu, yang dengan mereka untuk mendapatkan kemenangan itu yang mereka lakukan adalah mereka fokus ke akhirat. Ya, jadi kerjanya ibadah terus. Mereka anggap itu fokus ke akhirat. Ya, sehingga mereka melupakan hal-hal muamalah. Mereka melupakan dunia karena mereka ingin melepaskan diri dari kesesatan dunia, ya, mereka ingin menghindarkan diri dari kerusakan dunia, tapi tidak begitu. Ya, kerusakan dunia itu harus diperbaiki. Yang memperbaiki apa? Islam. Ya, hanya Islam yang bisa memperbaiki keadaan dunia ini. Sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, kelompok kedua adalah mereka-mereka yang fokus kepada memperbaiki individu-individu tanpa melihat aturan apa yang diterapkan kepada masyarakat itu. Ya, jadi mereka berpikir bahwa dengan memperbaiki akidah dan akhlak individu, maka kondisi akan berubah. Tidak. Ya, dan hari ini kelompok yang seperti ini banyak sekali. Iya kan? Kelompok yang seperti ini banyak sekali dan sampai hari ini tidak berubah. Artinya apa? Kerusakan makin marak, makin banyak. Ya, kemaksiatan, kriminalitas, narkoba, ya, kejahatan-kejahatan seksual dan seterusnya, ya, bullying. Karena apa? Tidak ada sentuhan-sentuhan aturan-aturan Islam, ya, untuk menumbuhkan saksiyah Islamiyah, kepribadian yang Islam, ya. Tidak ada idroksilah bilah tadi, ya, tidak ditumbuhkan kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok yang ketiga inilah, ya, di mana masyarakat dipandang sebagai sesuatu bukan hanya kelompok individu-individu, tetapi juga di dalamnya ada pemikiran dan perasaan yang harus diperbaiki di tengah-tengah mereka. Dengan apa diperbaiki? Dengan dakwah. Yes, agar bisa baik harus diterapkan aturan-aturan yang berasal dari Zat yang Maha Baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Ya, saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin